If there a chance or PSSA contact you to or calls you to join the national team, uh, will you consider it or do you want to play for the national team of Indonesia? Yeah, 400%. I think Ya, sosok Janus Raven. Dia adalah predator kemarin sore yang diincar timnas Indonesia. Hoki Caraka, Ken sedikit jari. Informasi bola selanjutnya, pesan menohok Stefano Lillipali kepada Sinteyong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi selanjutnya, angin segar untuk timnas Indonesia. 1000 masalah hantam Vietnam menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, berikut adalah sosok Janus Raven, seorang predator muda yang menjadi incaran timnas Indonesia. Hoki Caraka pun berpeluang terancam. Ya, lagi-lagi timnas Indonesia nampaknya menaruh bidikan kepada pemain Belanda yang masuk di dalam list naturalisasi. Ya, kali ini Janus Raven kemungkinan bisa menjadi target naturalisasi timnas Indonesia. Pemain FC Dordrecht U21 ini punya keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Hal tersebut membuka peluang lebar bagi Janus Raven untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Ya, apabila hal tersebut benar adanya, maka kehadirannya bisa saja menggeser pemain lini serang andalan Sinteyong seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Ya, diketahui Janus Raven pernah bermain dengan FC Nudorp pada awal tahun 2023 dan mulai bergabung ke FC Dordrecht pada bulan Juli 2023. Saat di FC Dordrecht, Janus Raven ternyata mampu merangkap menjadi dua posisi berbeda, yakni sebagai penyerang tengah dan gelandang tengah. Sebagai penyerang tengah, Janus Raven mampu bermain di 8 pertandingan dan membukukan 3 gol. Sedangkan ketika menjadi gelandang tengah, ia telah membukukan 2 gol dan di musim 2023-2024, Janus Raven tercatat melakoni 12 pertandingan dengan torehan 5 gol. Usianya yang masuki 19 tahun merupakan kriteria pemain yang disukai oleh Sinteyong. Pelatih asal Korea ini bisa saja menempatkan Janus Raven keempat kelompok usia timnas, yakni U19, U20, U21, dan U23. Dan apabila berhasil melakukan naturalisasi, besar kemungkinan Janus Raven berpeluang menjadi pemain muda andalan. Ya, pesan menohok Stefano Lillipali kepada Sinteyong menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dilakukan lewat penampilan di atas lapangan terutama pada ajang Liga 1 2023-2024. Ya, seperti diketahui nama Stefano Lillipali sering tersingkir dari jajaran pemain yang dipanggil oleh Sinteyong untuk timnas Indonesia. Sebelum maraknya pemain naturalisasi, ia beberapa kali dipanggil namun jarang dimainkan. Parahnya, kini ia sudah tak pernah lagi dipanggil dan terakhir kali penyerang berusia 34 tahun ini dipanggil ke skuad Garuda adalah pada 8 September tahun lalu saat timnas Indonesia menghadapi timnas Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Di laga tersebut, Stefano dimasukkan pada babak kedua dan kendati hanya bermain selama kurang lebih 19 menit, namun mantan pemain FC Ultra ini memberikan kontribusi sebuah assist dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia. Maka dengan dinamika pemanggilan pemain timnas Indonesia yang ada, Lillipali sepertinya tak ingin ambil pusing. Ia berusaha untuk fokus menampilkan performa terbaiknya bersama Borneo FC untuk melaju ke babak Championship Series di Liga 1 2023-2024. Ya, performa Lillipali di musim ini memang luar biasa. Total ia sudah mencetak 11 gol dan 16 assist dalam 26 penampilan. Hal ini membuatnya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Liga 1 pada musim ini. Ya, dalam 3 laga terakhir saja, mantan pemain Bali United ini juga terlibat dalam proses gol Borneo FC. Pada laga menghadapi Persija Jakarta, ia sukses membukukan 2 assist.
di laga melawan Persikabo 1973 yang mencetak 1 gol dan 1 assist untuk kemenangan 3-2 tim berjuluk Pesut Etam itu. Dan yang terbaru, Lili Pali mencetak 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar 4-0 Borneo FC atau Bayangkara FC. Ya, penampilan apik Lili Pali bersama Borneo FC ini seakan menjadi sebuah pesan yang menohok untuk Sinteyong yang sudah tak pernah lagi memanggil dirinya. Apalagi tim Merah Putih akan melakoni 2 laga menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga ini akan digelar pada 21 Maret dan 26 Maret di Hanoi. Ya, permasalahan utama yang dimiliki skuad Garuda jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu adalah minimnya seorang goal getter. Pemanggilan Lili Pali bisa menjadi solusi, dan itu tadi pesan menohok Stefano Lili Pali kepada Sinteyong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, semoga saja informasi ini berguna untuk Anda sekali. Dan salah satu media Vietnam membeberkan sejumlah masalah yang tengah dihadapi The Golden Star Warriors jelang laga melawan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola negeri Naga Biru ini kini jelas tak bisa tidur dengan tenang menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikarenakan masalah bertubi-tubi yang dialami oleh tim kebanggaannya. Vietnam dikabarkan punya banyak masalah yang harus diselesaikan jelang laga melawan timnas Indonesia. Derby ASEAN ini akan tersaji pada laga ketiga dan keempat grup F babak kualifikasi. Skuad Garuda akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Kemudian giliran Golden Star Warriors yang menjamu tim Merah Putih di Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret mendatang. Dan salah satu media Vietnam membeberkan sejumlah masalah yang dialami oleh tim besutan Philippe Troussier ini. Setidaknya ada 3 masalah yang kini tengah menjangkiti tim tersebut. Dan menurut laporan dari Soha, saat ini para pemain mengalami penurunan dari segi mentalitas. Hal itu bisa dibuktikan dengan melihat kiprah mereka di ajang Piala Asia 2023 pada beberapa waktu yang lalu. Dari 3 laga yang dijalani, Golden Star Warriors sama sekali tak mendapatkan poin. Tim besutan Troussier mengalami kekalahan dari Jepang dengan skor 2-4, Indonesia 0-1 dan Irak dengan 2-3. 3 laga tersebut menunjukkan betapa tak stabilnya mental Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan jelang kualifikasi Piala Dunia. Kondisi ini pun jelas menyulitkan mereka menjelang lawan skuad Garuda, apalagi timnas Indonesia mendapatkan hasil yang lumayan baik di ajang Piala Asia kemarin. Media lokal tersebut sangat yakin Vietnam akan kesulitan berhadapan dengan tim Merah Putih. Selain itu, Soha juga membeberkan bahwa masalah ini datang tidak lepas dari 2 faktor lainnya. Menurut mereka, kompetisi lokal Vietnam seperti V-League juga berperan besar terhadap naik turunnya mental para pemain. Kompetisi ini pun dirasa masih sangat belum profesional untuk saat ini. Ada juga peran Troussier yang dianggap belum maksimal. Pelatih asal Prancis itu dianggap tidak tegas kala menangani anak asuhnya, dan ia juga dituding tak mampu membuat para pemainnya membangun chemistry satu sama lain. Hal ini jelas berbeda dengan era kepelatihan Park Hang-seo dahulu yang begitu tegas. Troussier dirasa perlu meniru apa yang dilakukan oleh sang arsitek asal Korea Selatan tersebut.